Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Saudara-saudaraku, di podcast sebelumnya kita sudah sampaikan salah satu 5 manfaat kita mengkonsumsi kurma ya. Jadi kurma itu menjadi sunnah Rasulullah ketika kita berbuka puasa, tetapi juga ternyata dari banyak penelitian itu mengandung manfaat. Nah, pada podcast kali ini kita akan membahas tentang bagaimana manfaat kita berbuka ini ya. Bagaimana kita berbuka tetapi berbuka yang sehat, berbuka yang menjadikan tubuh kita tetap terjaga, tetap bugar, tetap fit ya, dan tentu saja tidak menimbulkan hal-hal yang negatif. Dan yang jelas ya, kita akan membuktikan bahwa tentu puasa ini akan menyehatkan, tetapi jika kita lakukan dengan benar secara syar'i, ya, secara sunnah Rasul, secara dalil-dalil yang sudah pasti, tetapi juga benar secara kesehatan. Ya. Selalu tidak ada benturan, bentrokan, ya, kontradiksi antara sunnah-sunnah Rasul dengan kesehatan. Ya. Nah, pada podcast ini kita akan membahas tentang bagaimana cara berbuka puasa yang benar dan sehat, sehingga ketika kita sahur kita sehat, buka kita sehat, dan yang lainnya tetap menjaga kesehatan. Tentu apa yang kita harapkan bahwa puasa itu menyehatkan akan menjadi lebih nyata terjadi. Nah, bagaimana sih cara berbuka puasa yang benar dan sehat? Yang pertama adalah batalkan puasa dengan segelas air putih ya. Jadi kita sudah sampaikan bahwa secara hadis juga ya, kalau tidak ada kurma maka minumlah segelas air putih ya, bukan air yang lain-lain ya. Air putih tidak mengandung gula dan kalori sehingga baik untuk mengembalikan keseimbangan cairan tubuh setelah seharian berpuasa. Setelah minum air putih, kamu boleh melanjutkan dengan mengkonsumsi takjil ya, termasuk tadi mengkonsumsi kurma tadi ya. Kemudian yang kedua ya, cara berbuka yang benar dan sehat adalah mengkonsumsi takjil yang manisnya alami ya. Dalam Islam mengkonsumsi takjil sehat ketika berpuasa seperti kurma sangat disarankan ya. Jadi memang kita disarankan untuk kita bisa berbuka itu dengan hal-hal yang manis, tetapi yang manisnya alami ya. Buah asli Timur Tengah ini merupakan sumber gula alami yang bisa menormalkan kadar gula darah dan mengembalikan energi setelah berpuasa ya. Selain itu, kurma juga kaya dengan serat dan juga mineral ya. Jadi bukalah dengan takjil yang manisnya alami tadi ya. Jadi yang pertama konsumsi air putih, yang kedua salah satunya dengan buah kurma tadi ya. Kemudian yang ketiga ya, kita akan puasa akan menyehatkan kita kalau kita ketika berbuka itu juga kita batasi makan gorengan ya. Jadi gorengan ini memang harus kita batasi ya. Boleh enggak sih ya, boleh lah gitu ya, tetapi harus kita batasi ya. Karena masalahnya kan di dalam ketika kita berbuka puasa ini kan gorengan itu yang paling banyak kita konsumsi. Nah, ini yang menjadikan kita sehat, puasa itu menyehatkan menjadi terganggu ya, karena konsumsi gorengan yang berlebih lagi ya. Jadi batasi gorengan ya. Kemudian yang keempat ya, kurangi makanan dan minuman yang mengandung gula tambahan ya. Tidak hanya gorengan yang harus dibatasi, tapi juga makanan atau minuman wajib seperti cola atau es campur juga tidak boleh dikonsumsi berlebihan saat berbuka ya. Walaupun lapar,
yang sudah ditahan selama seharian penuh rasanya bila terpuaskan dengan konsumsi makanan manis tapi berbuka dengan itu tidak bagus ya. Jadi batasi gorengan juga batasi hal-hal yang manisnya itu dari gula tambahan ya. Jadi kalau manisnya kita makan buah bagus ya. Kemudian yang kelima yang dianjurkan supaya kita berbuka dengan sehat adalah konsumsi makanan bergizi seimbang ya. Jadi selalu pilihlah karbohidrat kompleks ya, karbohidrat yang tidak mudah kita cerna, seperti umbi-umbian boleh ya, kemudian juga roti gandum ya, atau nasi merah ya. Jadi itu kemudian juga protein, jadi banyak-banyaklah protein ya. Di samping tentu saja adalah sayur ya. Kemudian supaya buka puasa kita itu lebih sehat lagi adalah hindari makan dalam porsi yang besar. Jadi walaupun puasa, makanya kita dianjurkan untuk makan kurma terlebih dahulu, itu salah satunya juga untuk menahan kita untuk tidak makan terlalu banyak. Apalagi saat berbuka ya, kalau makan agak sedikit banyak yang mungkin kita lakukan setelah kita sholat isya atau sholat taraweh gitu ya. Kemudian hal yang juga dianjurkan atau yang sehat ketika kita berbuka adalah makanlah secara perlahan. Nah ini juga penyakit kita ya, ketika kita lapar maka kita makan akan pengennya cepat-cepat ya, apalagi di meja makan begitu banyak hidangan yang ada sehingga kita tergoda untuk makan cepat-cepat karena takut tidak kebagian, takut tidak ikut merasakan yang lain ya. Jadi memang itu sangat dianjurkan ya. Apalagi lagi-lagi pada saudara-saudara kita yang menderita asam lambung, yang menderita GERD ya, maka berbuka puasa ini mesti pelan-pelan. Banyak adab kita juga dalam makan ya, memang kita dianjurkan untuk tidak makan dengan segera ya, dengan cepat-cepat ya. Bahkan kita diminta untuk mengunyah berapa kali ya, supaya kita itu dengan makanan itu benar-benar nikmati sehingga rasa bersyukur kita juga menjadi lebih nyata gitu ya. Jadi jangan tergesa-gesa waktu makan. Nah, di samping itu tentu adalah konsumsi air itu jadi dijaga ya. Jadi kalau bisa ketika saat berbuka itu setidak-tidaknya bisa masuk di 2 gelas air putih ya. Supaya bisa masuk 2 gelas putih, maka hindari minuman-minuman manis lainnya ya. Jadi kalau Anda sudah minum-minum yang lain ya agak susah untuk kita mengkonsumsi air putih, dan yang dianjurkan minum 8 gelas itu adalah air putih, maaf ya. Mau jatuh ternyata gitu ya. Oke, mudah-mudahan tidak jatuh lagi ya. Gitu ya. Jadi ada 7 hal yang harus kita perhatikan saat kita berbuka puasa, jika kita ingin puasa kita ini betul-betul menyehatkan dan membugarkan tubuh kita, bukan membuat kita menjadi sakit. Yang pertama, batalkan puasa dengan segelas air putih, konsumsi takjil yang manisnya alami, cari yang manisnya alami. Nah, itu artinya makan kurma, makan buah-buahan gitu ya. Batasi makan gorengan, batasi gula tambahan ya, dan konsumsi makanan gizi seimbang, jangan lupa protein ya, jangan lupa protein. Dan kalaupun mengkonsumsi karbohidrat, pilihlah karbohidrat yang kompleks ya, bukan karbohidrat yang mudah dicerna oleh tubuh kita ya. Ini untuk berbuka juga untuk sahur ya, apalagi untuk sahur ini dianjurkan untuk karbohidrat yang kompleks supaya penyerapannya itu pelan-pelan di lambung kita, di usus kita ya, sehingga rasa lapar itu menjadi lebih lama. Dan yang terakhir adalah makanlah secara perlahan ya, jangan tergesa-gesa, jangan ke susu ya, jadi pelan-pelan saja gitu ya. Baik, itu tadi yang bisa kita sampaikan tentang cara berbuka yang benar dan sehat. Mudah-mudahan kita bisa terus sehat di bulan puasa, itu saja dengan mengamalkan sunnah-sunnahnya dan menggali hikmah-hikmah dari sunnah itu. Ternyata semuanya tidak sesuai dengan kesehatan ya. Mari kita jadikan puasa kita puasa yang menyehatkan, puasa yang menjadikan tubuh kita makin bugar, bukan makin loyo, bukan makin lelah gitu ya. Sekian, tetap sehat bersama Lukman Effendi. Hidup sehat bersama Lukman Effendi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.